Itu kan kalau lu bikin ilustrasi nggak mungkin pakai kaki kan. Pasti Iya. pakai tangan. Nggak mungkin sih, tapi jelek. Hampir keluar kata-kata dari mulut saya. Sudah di. Iya. Wan, Kenapa? copot Wan. Hah? Lepas. Kayaknya gue nyender di sini aja. Maaf ya Pak. Selain itu lu ada bikin apa sih sama Bata Custom? Kalau yang di kolaborasi kemarin, kita ada. Aduh, gue lagi pilek. Berarti kita langsung menyaksikan pertandingan catur internasional ditemani oleh Saya parkarnya dari catur. Sejarah awalnya lu mulai dropkick dengan bedanya dropkick sama karate itu apa sih? Enggak, ini langsung ini. Ini udah agak kaget saya. Agak kaget ya. Agak kaget ya. Iya. Gimana. Irawan dari dropkick udah menjadi tamu. Nggak tahu sih gue yang main ke rumahnya ke studio. Ada Irawan dari dropkick. Kita mau bicara tentang dropkick itu apa, terus habis itu udah berapa lama dropkick itu main di area bela diri ya tadi ya, bedanya kan ada kick-kicknya tadi. Jadi nanti kita langsung denger aja dari Irawan sendiri. Nah kita langsung tanya dropkick itu apa? Oke. Terus awalnya gimana sih dropkick itu ada gitu? Oke. Awalnya dulu kali ya. Awalnya lo ya. Jadi awalnya itu dari awalnya kan lanjut ke ternyata dropkick itu apa gitu. iya betul. Iya kan? Iya. Pertanyaan gue kebalik. Makanya tadi gue puter dulu tuh. Iya. Oke. Sebenarnya awalnya gimana? kalau awalnya banget, gue sebenarnya posisinya lebih ke yang diajak. Oke. Jadi bukan ide dari gue, aku pengen bikin dropkick gitu. Oke, diajak oleh teman lama saya. teman lama Bernama Bung Egi. Iya. Atau di Instagram @jetrabbit. 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 Terus. Nah, sebenarnya tuh gue lebih di. Berarti awalnya dari dia. Maksudnya dia yang ngajakin. Iya. Dan itu nama udah ada. Udah dari udah, gitu. udah dah. Agak pelan ya. saya mau balas agak kaget. Iya, pokoknya dia yang kayak. Gue ketawa goyang semua. Kenapa? Oh iya, agak maju aja. Emang agak sensitif aja saya. Sama orang baru agak sensi gitu ya. Oke, terus. Pokoknya dia waktu itu sempat udah ngajakin dan namanya udah ada. Jadi udah ngajakin dan namanya udah ada gitu. Jadi memang gue bener-bener yang diajak kayak gitu. Jadi dia bilang, dia pengen bikin kayak gini-gini. Terus gue juga ya tertarik gitu dengan idenya. Akhirnya kita kerjain itu. Nah, awal. Jadi di tahun 19 berapa nih? Coba saya mau dengar dulu. Itu tahun 2020 malah. 2020 ya. Dan itu momennya pas lagi Covid kemarin. Sebelum Covid. Pas lagi Covid-Covidnya. Pas lagi Covid-Covidnya. Karena seingat gue momennya itu pas gue sama Egi dan teman-teman yang lain lagi main sepedaan lagi. Jadi kan pas pandemi kemarin orang pada sepedaan lagi kan. Nah ya udah, jadi momennya pas 2020 itu kita kepikiran bikin kayak dropkick segala macam kayak gini, tapi belum yang udah pasti bentuknya seperti apa, formatnya seperti apa gitu. Cuma kita langsung kepikiran kayaknya kita harus bikin sesuatu udah kayak gitu aja dulu. Tapi bentuk pastinya belum tahu, entah jadi produknya apa, terus kayak outputnya gimana, kita juga belum tahu itu dibawa kemana gitu. Iya, belum tapi tahu. Udah sama-sama sepakat kayaknya kita pengen bikin sesuatu nih, tapi ada di bawah dropkicknya itu gitu. Oh, jadi awalnya maksudnya ngajak kayak gitu. Iya. Terus habis itu udah ada nama dropkick gitu. Iya, sudah ada. Terus akhirnya lu gabung, terus habis itu tukar ide gitu-gitu. Iya. Terus habis itu mau bikin apa gitu. Iya. Pernah berantem nggak waktu itu? Misalnya kayak Nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi Cuma mungkin setelah ini baik-baik kepikiran saya akan berantem sama dia. Tapi nggak ada. Maksudnya kita sejauh ini temenan ya nggak tahu ya. Gue juga baru sadar kita nggak pernah yang sampai berantem gitu banget untuk ngomongin ide ya. Berantem pernah, tapi kan kita di school karate gitu. Jadi berantem yang masih dalam dimaklumi lah gitu. Iya kan. Udah lama nggak ketemu Egi? Wah, ya baru kemarin. Kalau iya baru kemarin. Jadi itu awal mulanya si dropkick itu awalnya bareng gitu ya? Iya bareng bikin itu. Ya untungnya secara tukar ide nggak ada berantem
Sejauh ini sih nggak ada. Kangen nggak sama Egi? Wah, sebenarnya kalau ditanya begitu, Kangen nggak sama Egi? sebenarnya saya sangat kangen, Pak. Kangen ya? Lu udah lama ketemu sama dia baru kemarin tadi ya? Baru kemarin, Pak, tapi saya udah kangen banget, Pak. Tanpa lu sadari. Nah, terus habis itu dropkick itu awal dari Egi tuh. Dari Egi. Terus akhirnya lu jalan sekarang sampai sekarang. Iya. Sebenarnya gini sih, kita dari awal meskipun belum tahu pasti produknya apa, terus bikinnya seperti apa, tapi kita udah cukup tahu kita pengen bikin sesuatu yang berhubungan dengan fashion atau produk lah gitu. Cuma belum pasti kayak kaos atau jaket atau segala macam gitu. Jadi sebenarnya awalnya itu kepikirannya mungkin ke arah brand kali ya. Yeah. Dan karena pada saat momen itu kita iakan untuk bikin ini lagi main sepeda. Iya. Jadi kita nah itu dia. Dropkick itu dari mana tuh? sebenarnya sih Kenapa dropkick? ini seingat gue ya. Iya. Seingat gue tuh gara-gara ini kan dropkick kan artinya tendangan ke bawah gitu kan. Tendangan ke bawah. Tendangan ke bawah kan. Nah, bukan karate. Bukan. Pencak silat ternyata. Bukan. Tapi memang Gua ada. kemarin risetnya soalnya bela diri. Enggak bukan ya bertanya ya. Ada juga. Ada juga gerakan bela diri namanya tendangan dropkick ada. Tapi kita kebetulan bukan ke sana. Oh iya bukan sana. Nah, jadi kalau di fixie atau di fix gear itu kan ada istilah skid kan, ada teknik skid namanya untuk ngeberintin sepedanya gitu. Nah itu kan salah satu gerakan itu kayak kaki yang salah satu kaki kita nendang ke bawah gitu. Ke bawah. Jadi mungkin itu salah satu inspirasi Bung Egi. Namanya dropkick ini keren gitu. Oh. Iya. Dan kalau di sepeda motor juga jatuhnya kan kayak ankle kan. Oh iya, ankle. Nendang ke bawah gitu. Iya kan? Oh, boleh. Keren nggak? Gokil. Oke ya, keren. keren. Oh itu atau namanya dropkick. Terus katanya sempat vakum menjalani si dropkick ini. Iya, sempat vakum tuh. Atau sempat bukan atau vakum atau ini sih apa istirahat aja atau? Sebenarnya istirahat aja sih pada saat itu. Karena waktu itu ini kalau nggak salah 2021 akhir atau 2022 awal lah ya. Jadi Egi mungkin lagi butuh nyusun strategi untuk dirinya sendiri dulu gitu. Jadi mungkin agak narik diri sebentar dari dropkick gitu. Cuma gue selalu open aja karena bagaimanapun ini kan ide awalnya dari dia kan. Jadi pada saat itu ya sementara gue jalanin sendiri. Paling ya kayak konten-konten podcast kayak gitu-gitu gue coba jalanin sendiri. Nah kalau gue lihat di dropkick itu kan juga motor. Banyak kan motor gitu ya. Terus habis itu nggak lepas juga dari ada ilustrasi. Iya betul. Ilustrasi. Nah, lu kalau misalnya gue lihat di Instagram juga ada art toys. Nah ini sebenarnya yang menarik. Itu barang koleksian gitu, bukan untuk dimainin atau gimana? Kalau dari contoh yang udah ada dan gue referensikan itu emang sebenarnya fungsinya pure untuk dekorasi aja sih. Maksudnya untuk toys dan dia tidak untuk istilahnya dimainin lah ya. Jadi beli ya udah stiff posenya gitu aja. Collectible items lah. Iya, jatuhnya memang untuk ya collectible dan pajangan lah istilahnya gitu. Mungkin ada yang bisa tapi mungkin nggak terlalu heboh gerakannya ya. Paling kayak kepalanya muter atau tangannya gerak dikit gitu aja sih paling. Yang gue lihat di Instagram tuh kemarin ada kayak api megang kunci Inggris ya? Itu kunci Inggris apa kunci G sih? Apa sih? Kunci G. Itu kunci G itu apaan sih, Man? Nah, itu sebenarnya adalah jadi kan si dropkick ini berkolaborasi dengan Bata Custom kan. Oke, Bata Custom itu apa? Bata Custom itu bengkel custom lah untuk motor. Untuk motor, bengkel custom motor. Oke. Custom motor. Nah, kebetulan kita ada project dengan mereka untuk kolaborasi bikin beberapa merchandise. Tapi pada saat lagi ngomongin desainnya, kepikiran pengen bikin ada maskot sekalian. Ikan pen. Jadi maskot ini nanti bisa diturunkan ke produk-produk yang gitulah. Oke. Nah, jadi gue kebetulan yang bertanggung jawab bikin desain si maskotnya ini kan. Sebenarnya maskot ini tidak harus tidak harus dibikin si toys ini sebenarnya. Oke. Jadi karena kita kebutuhannya cuma jadi desain aja, 2D aja lah, JPEG aja istilahnya kayak gitu. Nah sebenarnya ditranslate sampai jadi mainan ini ke BM-an gue pribadi. Oh, jadi lu pengen bentuk ini nggak cuma dari 2D tapi 3D lah ibaratnya gitu. Ini sebenarnya lebih ke dalam rangka gue men-challenge diri gue sendiri. Oke. Kan gue udah bikin maskotnya, desainnya kan. Terus si desain ini bisa nggak gue translate jadi animasi? Oke. Dia lagi lari kecil. Oke. Terus bisa. Terus gue belum lihat tuh. Ada ya? Ada. Oh, terus. Nah, terus setelah dari animasi dia gerak, bisa nggak ini ada wujudnya beneran gitu?
kan sebelumnya dia wujudnya cuma flat aja kan, maksudnya maskot, selayaknya maskot gitu. Bahkan warnanya cuma satu warna kayak gitu kan. Nah, terus gue pengen ini bisa nggak kalau ini ditranslate jadi ada bentuknya 3D yang bisa gue pegang gitu. Ya itu sih sebenarnya dalam rangka menantang diri gue. Tapi satu sisi keren juga ya yang tadinya lu cuma ngeliat di gambar doang, terus ada bentuk wujudnya yang lebih bisa lu pegang gitu. Kalau menurut gue sih itu jadi lebih menarik ya, maksudnya nggak cuma sekedar gambar yang cuma lu raba-raba, tapi ya udah kayak ngeraba-raba kalender aja gitu kan. Kalau ini kan beda yang lu bisa pegang mainan gitu segala macem. Nah itu kolaborasi sama Batak, Batak Custom, sama Batak Custom. Ngobrol sama semua kah atau maksudnya proses kreatifnya tuh saat itu gimana? Berantem juga saat itu? Enggak. Kayaknya Anda suka berantem banget. Enggak ada. Kita enggak maksudnya apa namanya? Seru nggak gitu? Oh iya. Nah, ini sebenarnya menantangnya adalah jadi awalnya itu kan gue custom motor di Batak Custom kan. Pas gue custom di sana mungkin setelah selesai terus mungkin gue kayak tag di sosmed segala macem, mungkin mereka notice nyata gue ilustrator atau desainer gitu kan. Tadinya ajakannya itu ke gue pribadi, pengen bikin kaos gitu segala macem. Terus gue coba arahkan nih, ketimbang sama gue personal kayaknya mendingan sama dropkick sekalian gitu. Karena kalau misalnya tulisannya Batak Custom X Irawan, anjing siapa Irawan gitu? Siapa Irawan? Orang nggak ada yang tahu juga gitu. Ya mungkin dropkick juga sama. Pas lancar kan. Oh bener ya. Ini apa? Nah, kan yang tahu lu doang. Iya kan? Karena lu bercanda. Iya bener juga. Jokes tapi yang tahu satu orang. Nah terus ya dropkick juga gue sadar nggak banyak orang yang tahu juga. Tapi gue lebih seneng nggak tahu ya kayak ngegedein. Gue nggak ada masalah ketika gue nge-push atau ngegedein hal lain selain gue gitu. Jadi gue bergerak di belakangnya aja. Jadi gue arahin namanya kan Bang Bram dari Batak Custom. Bang kalau misalkan collabnya sama dropkick gimana? Gue kebetulan ada brand segala macam gitu. Padahal itu juga gue agak-agak gimana ya, ada nggak pedenya juga karena ini aja lah ya, yang penting aja gitu. Karena sebenarnya bentuknya juga belum jelas dropkick pada saat itu, cuma ya karena orang yang bergerak masih sama, maksudnya ngerjain kan gue juga gitu, jadi oh yaudah nggak apa-apa akhirnya jalan. Lu nggak mau melewatkan momen aja gitu, maksudnya lu coba aja, maksudnya kalaupun emang enggak, seenggaknya lu udah berusaha nyoba, maksudnya untuk ngajakin collab bareng gitu sama Bang Bram. Ya. Kapan terakhir kali ketemu Bang? Kali ini udah lama ya. Karena kebetulan ini di Pamulang jauh. Di Pamulang jauh. Ada lu ngerasa terinspirasi nggak sih sama dia? Oh iya. Sangat terinspirasi. Tapi emang udah lama nggak ketemu. Sudah lama nggak ketemu. Gimana nih? Ini langsung aja ya. Langsung aja. Tanpa lu sadari nih. Oke, siap. Sebenarnya kita lanjut ke. Menurut lu Kenapa collab? Sudah 2 kali ya. Saya di PHP. Nah, menurut lu nih, berarti kan itu jatuhnya kolaborasi lah ya, atau biasa sering kita disebutnya umumnya collabs. Collabs ya. Itu ke request, mantap. Iya. Suka mati. Iya, nggak apa-apa emang dia suka begitu. Kolaborasi. Gue mau nanya, kenapa kolaborasi itu penting gitu? Kenapa nggak sendiri aja gitu? Oke. Kenapa kolaborasi? Menurut lu? Kenapa kolaborasi itu penting? Atau menurut lu penting nggak sih gitu? Oke. Kalau menurut gue sih penting ya, karena ini untuk gue pribadi ya. Ilmu gue kan terbatas ya. Mungkin gue ada 1-2 hal yang gue bisa dan mungkin gue cukup baik di situ. Tapi banyak hal yang gue tahu dan gue sadar gue nggak bisa gitu di situ. Jadi ya sebenarnya sesimpel itu aja sih. Kenapa kalau butuh kolaborasi gitu? Ketimbang misalkan gini, gue nge-develop brand atau sesuatu gitu, terus gue mau yang desain gue, yang ngurus skrip gue, yang yang tag video gue segala macam gitu. Kalau ditanya bisa jalan apa enggak, gue yakin bisa gitu. Tapi pertanyaan berikutnya, gue tipes apa enggak gitu. Iya kan? Iya kan? Bener. Kedua, bagus apa enggak gitu. Oke. Mungkin untuk nge-tag nge-shoot foto gitu, oke. Tapi kan kayak ngeditnya, terus mungkin skripnya, terus kayak sebenarnya gambaran besar apa yang mau disampaikan. Mungkin gue nggak sebagus itu gitu. Jadi makanya gue butuh kolaborasi segala macam. Ngerasa menurut lu kolaborasi itu lu milih yang sesuai masih satu value atau ya udah kolaborasi aja gitu? Oke. Yang bisa saling melengkapi. Kalau tadi kan secara teknis lebih ke saling bantu ya gitu, ngomongin tentang teknis, ngomongin tentang treatment, konten dan segala macam gitu. Tapi kalau misalnya ini tentang brand gitu, yang pasti bukan pasti sih, maksudnya ibaratnya
sedikit banyak pasti ada perbedaan gitu, tapi ada juga kesamaan gitu. Nah, kalau lu memilih sebuah brand untuk kolaborasi itu seperti apa? Apakah yang satu value sama lu atau misalnya yang ya udah yang penting kolaborasi aja gitu? Kalau dari yang kemarin ya, yang sama Bata Custom, cuma satu sih sebenarnya. Nah itu memang gue sendiri emang ya udah suka kan, makanya gue naruh motor gue di situ kan karena bentuk kepercayaan gue untuk ya udah gue taruh di situ, gue percaya dengan karya mereka gitu. Jadi mungkin salah satu dasarnya karena itu, karena istilahnya secara karya mereka tuh kita udah oke lah gitu. Oke. Jadi bukan sekedar dropkick main di motor, terus mungkin ada brand lain yang motor atau bengkel lain motor, terus kita langsung collab gitu. Gue agak susah sih kalau kayak gitu. Oke. Karena gue kayak harus bisa, kalau ini mungkin dasarnya dari udah suka dengan karyanya, terus mungkin pas diomongin lagi mungkin value-nya sama segala macam gitu. Menurut gue sih perlu kayak gitu ya. Takutnya kalau terlalu jauh juga kayak pas di tengah jalan, kok maunya ternyata beda banget ya gitu, atau kok arahnya beda gitu, entah. Kalau teknis mungkin kayak desainnya beda segala macam, itu menurut gue ngaruh sih. Stylenya terus style beda. Padahal kan sebenarnya collapse terus lu ada tetap lulunya tapi lu tetap ada dia orang juga gitu kan ibaratnya, terus kayak digabungin. Dilebur tapi gitu. Ternyata kok pas lagi berjalan malah cenderung ke arah dia doang nih. Nah, lu nggak ada gitu ya, nggak cocok tadi itu ibaratnya. Itunya. Nah, balik lagi ke Artois tadi. Itu lu bikin sendiri. Bikin sendiri manual. Maksudnya bikin iya, maksudnya maksudnya apa ya? Apakah ke vendor gitu? Kalau si mainan bikin sendiri sih. Karena emang gimana? Ya memang gue pengennya bikinnya apa kan, kepikirannya apa, terus langsung gue buat kayak gitu. Ada juga sih yang sifatnya dilempar ke vendor. Cuma gue mikirnya biar ya karena tadi balik lagi untuk men-challenge diri gue sendiri, jadi ya gue mendingan bikin sendiri gitu. Apakah bakal diproduksi massal? Atau sebenarnya gini deh pertanyaannya, lu akan bawa kemana si mainan ini gitu? Apakah nanti lu udah ngobrol sama Bata Custom ketika ada orang custom di dia, terus habis itu dapat semacam apa ya, trofi gitu atau apakah jadi apa itu nanti si Artois ini? Sebenarnya kalau yang si toys-nya ini tidak dalam obrolan. Oke. Jadi yang di dalam obrolan tuh kayak kaos, terus kayak stiker segala macam lah gitu. Oke. Nah, ini tuh sebenarnya emang berkebeaman gue aja di luar dari itu. Cuma kalau misalkan next time ini mau dijadikan sesuatu, menurut gue sih bisa-bisa aja. Karena emang balik lagi si toys ini kan sebenarnya dia punya fungsi kan. Entah bisa jadi trofi katalog gitu, atau bisa jadi kayak collectibles bener-bener di packing kayak Artois pada umumnya gitu. Oke. Berarti tapi maksudnya dari Bata Custom pun udah ngeliat si Artois ini udah lihat, udah habis itu udah tahu, tapi belum ada obrolan aja ini nanti ke depannya mau digimanain. Masih mungkin baru lihat aja gitu kali ya. Kalau dari lu maunya kira-kira ini bakalan diapain sih? Apakah diproduksi massal terus habis itu dijual atau gimana, dedicate buat Bata Custom aja dan gak dijual secara bebas? Yang mungkin yang bisa dapetin ini mereka yang custom di Bata Custom baru bisa dapet gitu kan, eksklusivitas itu atau kalau dari lu kalau dari gue pengennya ya sebenarnya lawas banget ya. Kaget. Yang ketiga kaget saya. Mainan ini mau di mana? Kepikirannya. Ya. Ada lagi. Sangat lawas banget tuh. Ya ini sih, kalau sampai detail dijual atau gimana, sebenarnya gue open untuk semua. Kayak tadi misalnya lo ada ide, yang custom di Bata Custom dapat mungkin kayak semacam apa namanya ya, kayak trofi kayak untuk memvalidasi ini kita pernah yang memang custom di customer di sana gitu. Jadi yang punya memang customer di sana doang gitu. Atau mungkin treatmentnya kayak Artois. Gue sebenarnya open dan itu sebenarnya bisa semua sih. Tapi gue belum tahu nih, karena itu belum ada obrolannya kan. Cuma kalau sampai di obrolan yang atau kepikiran untuk diduplikasi jadi banyak, sebenarnya mungkin gue kepikiran sih. Cuma ya itu outputnya untuk diapain gue belum tahu aja. Kayak gitu. Jadi masih belum tahu nih mau bakalan dijual massal atau bakalan, karena itu akan ngobrol sama Bata Customnya juga. Iya, karena ya balik lagi tadi keisengan gue doang ini si tos ini. Jadi belum ada
Jadi pas dibuat tuh udah ada target ini akan jadi apa gitu. Targetnya sesimpel ini jadi aja, udah itu aja. Oke. Tapi kalau itu di Bata Custom. Kalau lu sendiri pengen bikin emang buat dropkick sendiri nggak sih yang keputusannya ya cuma di lu doang akan dijual massal atau ternyata memang lu nggak mau, lu memang mau jual ke khalayak luas tapi buat tantangan lu langsung gitu nggak pakai 3D painting atau apa. Kalau dari lu kepikiran nggak sih pengen bikin buat dropkick doang gitu? Kalau tadi yang sama Bata kan mesti ngobrol juga sama Bata Custom ya. Kalau buat dropkick sih jelas kepikiran sih. Cuma itu tadi kayak kalau gambaran besarnya gue selalu open untuk itu, apalagi untuk bikin kayak gini ya. Cuma kalau sampai dipikirin untuk dijual segala macam, tentu ntar harus gue pikirin dan obrolin lagi sih. Karena kan ini secara teknis lebih rumit ya. Maksudnya dia agak-agak tricky juga barangnya gitu. Kayak Artos itu kan mungkin kalau nggak ngerti barangnya kecil gitu cuma berapa tapi harganya bisa berkali-kali lipat dari kaos gitu misalkan atau mungkin dari jaket gitu. Jadi ini barang yang gue sendiri masih belum segitu taunya gitu. Jadi sejauh ini sih yang gue paham baru teknis bikinnya aja gitu. Cuma untuk kayak sampai level jual apa segala macam ini fungsinya untuk apa gue masih perlu obrolin lagi sih. Oke. Lu tadi sempat bilang Artois lebih mahal dibanding kaos gitu yang beredaran. Menurut lu kenapa sih Artois itu mahal? Kenapa jadi mahal gitu? Dibanding kaosnya sendiri gitu. Dari lu sebagai seniman lah katakanlah gitu atau yang berkecimpung di dunia kreatif itu gitu. Menurut lu pribadi apa? Hampir keluar kata-kata dari mulut saya. Sudah di tegol. Sudah. Oh iya, siap. Sudah. Nah, sebenarnya gini sih, gue masih sangat baru main ini. Jadi mungkin ada yang lebih kredibel untuk bahas ini. Tapi nggak apa-apa. Pendapat jawab ini. Cuma kalau dari gue kenapa tadi pertanyaan kenapa mahal? Pertama dari teknisnya itu sendiri sih. Karena nge-translate dari gambar 2D untuk sampai 3D gitu dan barangnya ada, itu menurut gue udah butuh keahlian khusus gitu. Maksudnya imajinasi lo harus bisa ngeliat ini gambar cuma flat nih, tapi lo harus bisa ngeliat itu keseluruhan gitu. 3D. Itu pertama. Kedua XYZ lah ibaratnya. Iya, maksudnya axis-nya kan axis sangat teknis sekali ini. Nah, terus itu ke satu. Kedua adalah setelah lo bisa ngebayangin ini bentuknya kalau 3D gimana, lo punya skill untuk ngewujudin itunya juga udah kesusahan tersendiri menurut gue. Jadi lu udah bisa kepikiran nih, bentuknya 3D-nya seperti ini. Tapi kan untuk ngewujudinnya kan butuh ya maksudnya tantangan tersendiri juga gitu. Jadi kalau kenapa mahal mungkin itu salah satu alasan sih karena teknisnya menurut gue lebih sulit gitu. Dan mungkin ada unsur handcraft ya, maksudnya handmade-nya tuh kuat banget menurut gue. Baik itu dari sculptingnya, bahkan ketika sudah diduplikasi yang mungkin vendor lah ya gitu kan ya. Tapi 3D painting atau mungkin resin, yang udah masif gitu. Secara painting tuh masih banyak yang manual gitu dari artisnya langsung. Jadi mungkin banyak unsur handmade-nya itu atau crafting tangannya langsung itu mungkin salah satu yang bikin mahal dan mungkin elemen lainnya adalah terbatas. Limit si mainan ini limited itu. Mungkin itu juga bikin makin dinilai juga gitu. Selain itu lu ada bikin apa sih sama Bata Custom? Kalau yang di kolaborasi kemarin, kita ada kaos. Kaos ada 2 desain. Terus ada stiker pack isi 10. Isi 10 stiker yang berbeda ya. 10 stiker yang berbeda. Bukan 10 stiker yang sama. Enggak dong, kayak ngapain gitu lu beli ya. Terus ngasihnya dilempar-lempar. Itu lebih ke stiker partai, Pak. Terus ada kartu flash. Ada isinya? Ada 20.000. Harganya? Harganya agak gitu kan agak ngaco ya. Jual 5.000, isinya 20.000. Itu emang konsepnya sedekah kalau kan mau bakar duit. Lebih CSR kalau gitu. Ada kartu flash isinya udah 20.000 setahu gue. Harganya gue agak lupa. Nanti cek di Tokopedia langsung. Langsung. Jauh dong. Terus ada topi ada juga. Topi. Sama ada keychain yang modelnya strap, tau kan? Kanvas gitu. Iya, kayak kanvas gitu. Dan itu ada desainnya di bordir gitu. Gokil. Jadi ini kayaknya pendukung buat motoran ya? Iya. Karena kan memang Bata Custom udah lama bergerak di bidang kuliner. Nah,
Iya. Di bidang motor dong pastinya. Motor, ya. Benar. Nah, bisa dibeli di Tokopedia. Iya, Tokopedia Bata Custom Goods. Nah, lu tadi udah ngedesain buat Artois, terus habis itu collabs sama Bata Custom juga untuk jadi merchandise dan segala macam gitu. Iya. Berarti lu kerja di desain ya, Wan ya? udah ngobrol sepanjang ini baru Kelihatannya aja Pak, gimana? Tadi kan tentang Artois dan ngomongin tentang Artois sama setiap karya yang lu bikin. Menurut lu seberapa bernilai sih sebuah karya tangan langsung? Seberapa bernilai? Apa nggak punya nilai? Kok terlalu jauh ya? Apa ini sih? Iya. Wan, Kenapa? copot Wan. Hah? Lepas. Kayaknya gue nyender di sini aja, maaf ya Wan. Gak mau. Emang udah lapuk kursinya. Oh iya cepet, lu bisa duduk tuh. Bisa. Oh nggak apa-apa, ditinggal. Bisa aman. Terus. Mohon maaf, kursi saya kursinya rapuh. Terus. Ya, karya ini yang maksudnya yang buat tantangan tuh apa? Bentuknya apapun sih, dari ilustrasi yang lu bikin, terus Oke. habis itu Artois itu sendiri gitu. Itu kan kalau lu bikin ilustrasi nggak mungkin pakai kaki kan? Pasti pakai tangan. Nggak mungkin sih, tapi jelek. Kalau mungkin apa enggak sih mungkin. Iya benar. Cuma kan bagus atau enggaknya relatif sih. Pertanyaan lain. Biasa kan kalau yang atraktif gitu-gitu malah harganya tinggi kan? Iya. Belum tentu juga. Ya. Iya, terus Bener. ya maksudnya mau bentuknya Artois yang dipakai tangan langsung atau digital yang gambarnya juga pakai tangan gitu. Maksud gua ya ini tentang buah tangan sih, apapun itu gitu. Itu bernilai nggak menurut lu? Kalau bernilai, seberapa bernilai sih sebuah karya buah tangan? Menurut gue sih bernilai banget malah. Kenapa? Karena gimana ya, kayak gue ngerasa ini sih, kayak misalkan sebuah karya gitu, misalkan lukisan atau apa gitu, ya berharga karena ya si lukisan ini udah menuangkan isi pikiran dia ke situ gitu. Interpretasi dia tentang hidup atau sesuatu yang pengen dia tuangkan tuh ada di karyanya itu gitu. Ya sangat berharga sih, dan mungkin bisa tambah berharga dengan background cerita si pengkaryanya gitu. Mungkin pengkaryanya dulu hidupnya kayak gimana gitu, dia ngalamin apa gitu. Itu mungkin bisa bikin karyanya makin berharga juga sih menurut. Makin punya nilai gitu. Kayak tambahan value lagi lah untuk karyanya. Jadi istilahnya sesuatu itu ada, nggak cuma ya udah asal ada gitu, tapi ada cerita di baliknya. Iya, kayak misalkan lukisan gitu, kayak bagus, oke, itu layer satu kan. Tapi kan ketika lu tahu, oh yang gambar Van Gogh misal Van Gogh gitu, terus pas lu baca ceritanya, oh ternyata pas hidup dia kayak gini, terus pas dia meninggal kayak gimana. Ternyata itu lukisan yang sama nih yang tadi lu lihat itu bisa punya nilai yang beda kan. Lu lihat lagi tuh kayak, wah anjir, ternyata yang bikin orangnya kayak gini gitu. Kalau lu nggak tahu ceritanya kan kayak, oh yaudah nih gambar bagus gitu, gambar yang ekspresif gitu. Kenapa nih gambarnya kok garisnya nggak lurus gitu, nggak halus gitu, agak gimana, bertekstur atau apa nih, kenapa nih? Tapi setelah lu tahu ceritanya, makin tahu, terus ya itu sih, kadang memang ada gimana ya, ada beberapa karya yang mungkin harus ditelisik ke pembuatnya gitu. Jadi si karyanya mungkin jadi bisa punya value gitu. Mungkin kalau sekilas dilihat kayak ini lukisan kayak biasa aja gitu, atau secara teknis nggak yang ekstrim atau yang keren gitu. Tapi mungkin ada value lain di situ. Nah, yang jadi berarti tadi itu yang jadi indikator sebuah karya buah tangan itu bernilai gitu. Iya. Tadi lu bilang itu biasa aja gitu. Kan ada orang juga yang nilai kayak gitu. Gimana gimana lu menanggapi atau menyikapi ketika ada orang yang lihat karya dropkick, gitu aja gitu. Gimana, Man? Ya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa, serius nggak apa-apa. Itu kebebasan. Karena karya tuh apa ya? Nggak semua orang bisa menang itu dengan cara yang sama sih gitu. Itu udah dibuktikan dengan berbagai macam media kali ya, atau lini karya kali ya. Kayak misalkan musik lah gitu.
ada si artis A gitu yang suka jutaan, tapi gue yakin ada 1-2 orang yang bilang apaan nih musik nggak enak gitu. Oh, sangat subjektif. Iya. Jadi tergantung penilaian orang tersebut gitu. Cuma kalau dari gue sebagai yang bikin karya, tentu ada pakem-pakem secara apa bilangnya estetika. Iya. Visual yang gue pastikan itu udah terpenuhi gitu. Jadi kalau misalkan orang nggak suka kayak gitu ya nggak apa-apa, mungkin dia menilai dengan cara yang berbeda gitu. Cuma paling tidak dari gue udah berusaha mengasih yang terbaik lah, yang baik lah gitu. Kalau balik lagi jauh tadi ke pertanyaan si Dropkick sempat vakum dan segala macam, terus akhirnya mulai lagi. Iya. Apa yang jadi bahan bakar Dropkick untuk akhirnya gue mulai lagi deh gitu? Penyemangat mungkin atau inspirasi atau apa yang jadi akhirnya lu di Dropkick ini mau lanjutin mulai lagi? Kalau dari gue sih ya gara-gara Egi bisa garap ini lagi sih, masa bisa masuk untuk ngomongin ini lagi sih. Kalau dari gue karena jadi apa ya? Ya mungkin sesimpel itu kan kayak simpel ya. Ada temen lu bisa join lagi gitu. Tapi kalau buat gue sih itu udah kayak apa ya? Itunya istilahnya apa? Kayak tambahan moral. Istilahnya apa sih? Jadi lu kayak ngerasa nggak sendiri gitu. Support system. Ya gitu. Ada kayak gitunya juga. Dan terlepas dari itu juga dia punya skill yang memang gue butuhkan juga di sini. Jadi ya kayaknya sesimpel lu kalau ngapa-ngapain kan lebih enak ketika ada temen yang bisa bantu juga kan. Kayak gitu sih. Itu buat gue sesimpel itu sih. Berarti sebenarnya pertanyaannya yang harusnya tadi gue tanya dari awal dan kenapa malah gue wawancara lu doang, harusnya gue wawancara sama Egi kan? Atau gimana nih sebenarnya? ini cerita di balik Dropkick, maksud gue tadi sempat vakum, terus karena Egi ingin mencari wangsit dulu kali menarik diri gitu ya. Terus habis itu Egi cabut dari Dropkick kah atau gimana gitu? Terus habis itu akhirnya enggak sebenarnya pas jadi gimana ya, cabut juga kayaknya pengertian kalau cabut kayak pisah gitu kan. Ya sebenarnya kayak butuh waktu aja sih menurut gue gitu. Kayak yang tadi gue bilang nih, ya ini bagaimanapun dia selalu welcome untuk di sini gitu. Nah, pas yang vakum itu sebenarnya justru yang pas collab itu, pas yang gue lagi sendiri sama Bata Custom collab itu pas lagi sendiri. Pas lagi sendiri. Jadi ya udah gue garap sendiri, terus tektokan segala macam itu memang kondisinya lagi sendiri gitu. Jadi sebenarnya jalan, tapi menurut gue nggak lajunya atau akselerasinya nggak akan sebaik kalau misalkan ada teman yang bantu gitu kan. Jadi sebenarnya jalan, cuma pas Egi join lagi, bahkan dari dia kayak udah, sekarang jadwal gue udah enak segala macam. Kalau mau bikin podcast lagi segala macam, ya dia open untuk itu gitu. Itu kan berarti istilahnya Egi mah vakum lebih lama dibanding lu aja gitu. Iya. Jadi ini ibaratnya di Dropkick nih. Iya. Ada lu dan Egi tadi sebagai awal mulanya. Terus habis itu kalian vakum. Iya. Terus habis itu Egi masih vakum, lu mau mencoba ngejalanin lagi, terus habis itu sekarang timingnya Egi udah enak jadwalnya, dia bisa jalanin bareng. Jadi ibaratnya si Egi emang vakum lebih lama aja. Maksudnya dibanding lu untuk si Dropkick ini. Iya. Kayak gitu aja. Berarti harusnya saya ada bicara dengan Bapak Egi. Ini mau diulang aja nih tag-nya. Ini memang saya jebak. Sekarang lu mau manggil Egi? Sekarang gantian. Tadi udah 2 kali nih. Dua kali. Sekarang gantian. Saya sangat terinspirasi dengan ngobrol-ngobrol Vincent dan Desta. Vincent Desta. Iya, itu bener. style Vincent Desta. Iya. Jadi dibawa emosinya gitu, kita kan ngomongin masa lalu. Udah seneng nih. Udah seneng nih, kayaknya ada orang yang datang gitu. Surprise. Tanpa disadari. Nah, itu jadi kita ngebahas yang lain gitu. Itu lucu. Iya. Jadi terinspirasi. Gue coba aja dari sini. Jujur. Ya nggak apa-apa. Padahal nggak ada ide mau dibikin seru ini videonya kayak gimana gitu. Ya. Kalau gitu gue ajak ngobrol Egi tadi ya. Tapi sebenarnya gini, kalau si Egi mungkin nanti gue cari ngebahas sama Egi. Lu bisa tanya. Bener nggak dia omongin Irawan? Jadi Egi ngapalin. Jadi bisa klarifikasi gitu. Bener. Karena gue juga takut salah karena udah lumayan lama kan. Oh iya benar. Atau lu bisa tanya juga. Atau sebenarnya tadi lu pasang green screen di sini, terus kita ada Egi di sini. Jadi kan nanti pas nge-shoot Eginya doang. Ya gimana Gi? Gitu. Enggak, lu daripada effort ngedit, mending orangnya aja gitu duduk sini. Udah. Ya sudah, itu tadi obrolan kita bersama dengan Bapak Irawan dari Dropkick dan harusnya ada Bapak Egi ya.
Ya. di situ. Oke, itu obrolan gue bersama dengan Irawan dari Dropkick. Nanti kita akan ngobrol dengan Reginald Manavejet Rabbit Dropkick juga. Iya, panjang ya. Kaget saya barusan tuh. Kok panjang banget namanya. Itu. Iya. Terus habis itu tentang apa yang akan dia nanti dah. Iya. Sok-sok rahasia. Padahal yang nonton videonya cuma berapa. Enggak lah. Ya udah. banyak lah. Sampai berjumpa di episode selanjutnya ngobrol Mengen Brothers. Mau ditutup nggak kamera pakai tangan? Hah? Ini kayak Oh gitu. Yang mana? nggak usah lah ya. Gak usah lah ya. Dah. Nggak enak udah diliatin.